cara penyampaiannya yang kalau ilmunya dalam memang beda. Untuk saat ini harapan yang utama di dunia itu Habib Umar ini. Berkatnya acara ini Al-Wafa punya acara, dapat acara di Gresik, dan Masjid Agung Surabaya juga punya acara Darus Fajar. Walaupun harus mematahkan 3 pintu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Saleh selaku Ketua Muassalah Pusat Jakarta, Sohibul Bait Kiai Haji Abdul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng yang ditaksis oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dalam acara ini kita ingin mendengar kesan-kesan acara Multaqa Ulama yang untuk kedatangan beliau kali ini dipusatkan di Tebu Ireng. Ini sebagai kebanggaan kita, muassalah dijadikan Multaqa, bisa dikatakan internasional ini Habib Saleh, karena beberapa negara juga hadir di sini di samping para ulama, para habaib Nusantara ini. Seperti ditaksis awal majelis muassalah ini setelah dibuat sekitar tahun 2007 ditentukan dan disepakati majelis muassalah Bainal Ulama Muslimin oleh guru mulia Habib Umar dan para ulama, dan waktu itu hadir Kiai Haji Salahuddin. Kemudian multaqa pertama dibuat di Tebu Ireng, dan sekarang kembali lagi ke Tebu Ireng. Maka kami persilahkan Habib Saleh dan Kiai Haji untuk menyampaikan kesan-kesan dan apa yang bisa ditangkap dari pesan Habib Umar dan keinginan ulama di Multaqa kali ini. Kita serahkan sepenuhnya kepada Habib Saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Abdul Hakim selaku pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Habib Hasan bin Ismail, dan seluruh teman-teman yang bekerja sama-sama dalam kesuksesan Multaqa Ulama tahun 2023 ya. Jadi kita membuat Multaqa pada tahun 2008, 2007 dan 2008, sekarang berarti sudah 16 tahun. 16 tahun alhamdulillah kembali ke Tebu Ireng, dan yang sangat menggembirakan itu bahwa Al-Habib Umar, beliau sendiri juga terkesan dengan perjuangan dan kiprah yang sangat luar biasa dan sistematik yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Dari hasil diskusi baik yang beliau baca ketika dalam perjalanan mengenai sirah Hadratus Syekh, dan juga pertemuan yang singkat di kamar dengan Kiai Abdul Hakim yang menceritakan tentang Kiai Hasyim Asy'ari, itu beliau sampaikan di dalam Multaqa itu secara rinci, dan Masya Allah bahwa perjalanan Kiai Hasyim di dalam perjuangan perintis kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan, perjuangan yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Al-Habib Umar menceritakannya mengenai fondasi dan asas-asas perjuangan Kiai Hasyim yang didasari dengan satu adalah berjuang yang ikhlas lillahi ta'ala, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan menduduki sebuah kepemerintahan secara zahir, tapi beliau memilih mendapatkan kepemimpinan secara batin, dan juga keikhlasan yang begitu dalam sehingga tersebar luaslah Nahdlatul Ulama ini hingga sekarang ini terus berkembang, dan banyak sekali
kemanfaatan yang dirasakan oleh semua pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian juga hal-hal yang diceritakan Habib Umar tentang Kiai Hashim sangat luar biasa sekali, kedalaman ilmunya, kemudian ketekunannya, dan masuk ke dalam rakyat ya, dari rakyat jelata, mendirikan masjid di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, hingga mengumpulkan berbagai macam organisasi yang saat itu berbagai macam pemikiran sudah masuk di Indonesia, dikumpulkan sama beliau, termasuk akhirnya Nahdlatul Ulama, dan disitulah munculnya persatuan dan kesatuan bangsa demi untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan setelah bangsa Indonesia ini merdeka, beliau kembali kepada tugasnya sebagai seorang ulama. Ya, ketika dimintalah dengan para pejuang dan para masyarakat rakyat Indonesia untuk jadi pemimpin saat itu, tapi beliau memilih Presiden Soekarno lah yang pantas untuk jadi pemimpin. Beliau kembali ke Tebu Ireng, merintis, membesarkan Nahdlatul Ulama, dan terus mengembangkan ilmu dan akhlak dan adab di masyarakat Indonesia. Ini ringkas yang saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Habib Umar dalam multaqa kemarin itu. Begitu Habib Hasan. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata Habib Umar sudah faham betul tentang langkah-langkah Kiai Hashim Asy'ari, perjuangannya dan seterusnya. Alhamdulillah. Kalau kita lihat Habib Saleh ini bisa dikatakan persis dengan manhajnya Habib Umar. Beliau yang dilakukan Kiai Hashim Asy'ari, ya itulah yang sebenarnya langkah-langkah Majlisul Muwasalah bainal muslimin, menjaring dengan para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ukhuwah yang dikedepankan. Alhamdulillah. Kembali kepada Al-Mukarram Sahibul Bait, pengasuh, kita ingin mendengar dari antum bagaimana tentang multaqa yang diadakan di tempat pondok pesantren yang sangat bersejarah dan berkah ini, pondok pesantren Tebu Ireng, dihadiri para ulama dari beberapa negara dan para ulama di Nusantara ini. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Habib Soleh, Habib Hasan, Habib Lutfi, dan semua yang hadir sini. Alhamdulillah, multaqa ulama sudah selesai dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Itu dari awal kami memang mempersiapkan segala sesuatunya, tapi bagaimanapun juga terjadi keraguan-raguan karena melihat antusias masyarakat. Jadi hari demi hari kami menunggu ini apa yang akan terjadi karena begitu antusiasnya masyarakat. Jadi kami sendiri juga tidak bisa membayangkan. Akhirnya kami hanya pasrah. Kita pikir ini niat yang baik, insya Allah Allah yang akan mengatur nantinya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian di dalam penyampaian Habib Umar yang begitu dalam ilmunya itu juga sangat luar biasa. Saya cukup lama menulis rangkuman cerita perjalanan Hadratus Syekh ini. Jadi saya rangkum satu persatu, mulai beliau di Mekah, kemudian apa yang terjadi di sana, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian mendirikan pondok dan perjalanan berikutnya. Satu persatu, karena itu tempatnya itu terpisah-pisah. Ada di buku ini sedikit jejak, ada di buku ini sedikit jejak, ada di risalah ini ada jejak lagi, itu harus dikumpulkan satu persatu, akhirnya sampai tersusunlah itu cerita perjalanan Hadratus Syekh itu. Nah, kami sampaikan ke Habib Soleh dan akhirnya sampailah ke Habib Umar, dan nampaknya Habib Umar tertarik dengan cerita ini. Nah, itulah kemudian
tidak terlalu banyak, tetapi itu menggambarkan perjalanan sejarah perjuangan Hadratus Syekh itu. Tapi nampaknya karena kedalaman ilmu Habib Umar, maka beliau langsung menangkap secara keseluruhan itu. Nah, di sini sebetulnya ya tadinya saya sampaikan kepada Habib Soleh bahwa nanti kalau ada kekurangannya kita bahas, kita diskusi nanti di sini. Tapi nampaknya begitu melihat orang segitu banyak, saya juga mikir gimana caranya berdiskusi ini. Saya yakin pasti ada beberapa hal yang ingin ditanyakan oleh Habib Umar. Tapi begitu ramainya kita ini duduk aja udah susah. Di mana-mana manusia ini. Tapi alhamdulillah semuanya dengan keikhlasan, semuanya pingin kebaikan. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Akhirnya kita sempat masuk di kamar-kamar yang dulu digunakan oleh Hadratus Syekh. Sampai beliau wafat itu kita sempat diskusi, tetapi itu pun juga nggak berapa lama, mungkin nggak sampai setengah jam sudah ada yang memberitahu acara mau dimulai. Jadi kita ini sudah buru-buru saja. Tapi apa hal-hal penting saya sampaikan kepada Habib Umar. Nah, terus akhirnya Habib Umar nampak sudah mampu menangkap semua cerita itu. Kita kemudian ke masjid dengan susah payah. Ya Allah, luar biasa. Pak Kapolda bersama pasukannya itu sudah mengelilingi, itu pun masih juga susah juga. Karena begitu udah dipagari dengan tangan gini, masih merobos lewat bawah lagi. Ini ambil luar biasa, tetapi ya karena kita ini melihat semua penuh keikhlasan, ya kita itu husnudon. Tertib, karena mereka hanya pingin nyentuh saja dengan Habib Umar itu sudah cukup. Tetapi usahanya yang luar biasa itu, wah, apapun dilakukan sampai nyentuh selesai, udah kembali lagi. Masya Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Saya bersama-sama Habib Umar, biasa bersama Habib Soleh, kemudian ada Pak Kapolda di situ yang dikelilingi polisi. Ini kita setiap kali bergerak itu dalam kondisi yang begitu sulit ya kita bergerak. Tapi alhamdulillah akhirnya sampailah kita ke masjid itu, ke panggung itu, dan saya sampaikan di dalam sambutan saya, yaitu apa-apa yang saya sampaikan saya matur ke Habib Umar sebelum acara dimulai. Nah, itu beberapa hal, tapi melihat apa yang ditangkap Habib Umar itu nampaknya, nah ini saya kemudian ganti Habib Umar yang menyampaikan. Nah, itu yang banyak hal yang saya kaget-kaget, cara penyampaiannya yang kalau ilmunya dalam memang beda. Cara penyampaiannya yang kalau ilmunya dalam memang beda. Jadi saya sudah sampaikan Habib Soleh, lah ini kemampuan saya untuk merangkum cerita, tetapi penyampaian itu mungkin memang kalau saya ini ada keterbatasan. Tapi begitu Habib Umar yang menyampaikan, itu banyak orang terkesan. Ada itu dibagi-bagi orang itu menggambarkan Ki Hasyim Asy'ari mengambil posisi khilafah batinnya. Kemudian khilafah dzurriyah, saya itu tidak terpikir, iya betul juga. Apa yang diwariskan dengan khilafah dzahir ini ya memang sesaat ya. Tetapi yang khilafah batin ini yang kemudian mewariskan sesuatu yang bisa bertahan sampai lama. Ki Hasyim Asy'ari sampai sekarang ini menjelang 100 tahun tetap hidup dan tetap bermanfaat. Jadi itu yang membuat saya memang terfikir selama ini itu, Hadratus Syekh itu memilih posisi untuk menjaga civil society. Jadi apapun terserah pemerintahnya Belanda, tetapi kalau civil society ini semuanya kompak, semuanya rukun, ukhuwahnya bisa tercapai, itu selamat. Tidak begitu berpengaruh. Tidak begitu berpengaruh. Tetapi begitu Habib Umar yang menyampaikan, iya juga ya, saya pikir ini sesuatu yang memang beda cara menyampaikannya, itu lebih ilmiah, lebih mendalam, dan luar biasa. Itu menimbulkan kesan bagi banyak orang yang hadir ini. Di telepon, wah itu luar biasa. Iya, saya juga
kaget-kaget cara penyampaiannya itu dengan bahasa-bahasa yang ilmu-ilmu yang begitu mendalam itu. Beliau sampaikan mulai presiden pertama sampai presiden terakhir berganti berapa presiden itu. Jadi kadang-kadang nggak kita dengar kisah-kisahnya, tapi Kiai Hasyim Asy'ari sampai saat ini tanpa jadi presiden, sampai saat ini hidup dikenang dan insya Allah sampai yaumil qiyamah. Amin, insyaallah, amin. Nah, itu makanya itu kemudian mewariskan khilafah batinnya itu mewariskan warisan-warisan yang nilainya itu tidak bisa dinilai secara duniawi karena memang itu akan sampai kepada akhirat itu. Jadi itu hal yang luar biasa, kami senang sekali. Jadi ini kebersamaan itu yang intinya yang saya tangkap dari Hasyim Asy'ari dan kemudian diungkapkan oleh Habib Umar itu luar biasa. Antum lihat para kiai, para ulama yang hadir ketika mendengar paparan kisah Kiai Hasyim Asy'ari yang disampaikan Habib Umar yang sumbernya dari antum, karena banyak kisah-kisah Kiai Hasyim Asy'ari yang sumbernya juga perlu diteliti, tapi ketika dari antum maka semua orang merasa aman bahwa ini memang betul-betul kisah yang dapat persetujuan dan dibuat oleh keluarga dan disampaikan oleh Habib Umar dengan kisah-kisah yang beliau sampaikan dan dakwah yang beliau tawarkan ke umat. Menurut antum, kiai-kiai ulama yang hadir itu ketika mendengar hal itu gimana ya? Oh, itu luar biasa. Mereka juga menanggapi. Setelah itu juga ada yang kayak menyampaikan kepada saya, itu luar biasa. Maka yang paling paling dikenang itu warisan-warisan antara khilafah batiniyah, khilafah riyah itu mereka itu, oh iya betul juga. Jadi artinya kita itu nggak usah ngotot, apalagi sampai menimbulkan perpecahan di dalam kita itu berkontestasi untuk mencapai posisi jadi presiden. Saya pikir wah ini luar biasa. Nggak ada yang perlu dikorbankan, apalagi mengorbankan persatuan, mengorbankan ukhuwah. Dan itu nanti kalau sudah sekarang ini katakan membangun negeri ini, tetapi bangunan fisik itu yang seperti disampaikan kemarin, itu juga usianya nggak kayak warisan-warisan batiniyah. Jadi ya nggak perlu kita itu sampai kemudian bermusuhan, kemudian akhirnya mengorbankan bangsa ini. Saya kembali ke Habib Saleh. Kenapa antum memilih Pondok Tebuireng ini, Bib, untuk multaqah sekarang? Padahal yang minta ini pondok-pondok besar di Nusantara ini juga sangat banyak, dan ada yang sedikit memaksa beliau. Mungkin ada yang ngomong sendiri sama Habib Umar. Tapi kenapa kau muasalah, terutama Habib Saleh memilih Tebuireng ini untuk menjadi multaqah setelah Habib Umar absen 3 tahun tidak datang ke Indonesia? Iya. Jadi memang teman-teman dari Majelis Al-Muwasalah Pusat itu ketika mendengar berita bahwa Habib Umar hanya 4 malam di Indonesia 5 hari, 4 malam 5 hari, maka mereka banyak condong bahwa ya sudah tidak kemana-mana, ke Jakarta saja. Semua program ke Jakarta, tidak usah ke daerah. Nanti ya teman-teman daerah yang diundang. Nah, jadi semua dipusatkan di Jakarta. Itu yang teman-teman punya pendapat seperti itu. Kemudian kita hasil diskusi dengan beberapa kiai, mereka pendapat berbagai macam juga. Akhirnya saya ingatlah bahwa Majelis Muwasalah ketika dilonsengkan itu di Tebuireng. Dan saat itu antusias ulama yang hadir juga luar biasa, ribuan, sehingga kiai-kiai sepuh pun yang tidak sempat hadir pada saat itu, mereka nyusuli untuk hadir pada hari berikutnya, sehingga ada pertemuan kedua dengan Gus Salah, ya seperti hadir waktu itu almarhum Kiai Abdul Aziz Bacul Guang minta hadir, kemudian Kiai Nurul Huda, ya beliau hadir. Terus setelah ini beliau datang lagi kedua bagian. Kita pertemuan yang kedua itu beberapa hari setelah itu. Akhirnya dengan itu ya kita lebih baik kita kembalikan lagi lah ke tempat yang fenomenal dan tempat sejarah, baik sejarah Nahdlatul Ulama sama sejarah Majelis Muwasalah juga, untuk menyegarkan kembali ya. Kemudian Al-Fakir sampaikan kepada Habib Salim, memang
yang menjadi ketua maktab Habib Umar itu dan perjalanan rehlah Habib Umar seluruh dunia adalah Habib Salim. Dari Habib Salim baru ke Habib Umar gitu. Nah, sebagai pintunya Habib Salim, saya sampaikan kita mau memohon Habib Umar untuk kali ini multaqa ulamanya di Tebu Ireng. Saya kasih alasan Tebu Ireng adalah tempatnya Hadratus Syekh, tempatnya ta'sisul majlisul Nahdlatul Ulama, kemudian Majelis Ulama Muasalah juga pernah dibuat di sini. Tidak lama kemudian mengirim melalui Habib Salim sebuah tema yang begitu pas sekali gitu. Ya mungkin hasil dari munajat beliau dan nyambung beliau ya, akhirnya membuat tema yang cocok gitu. An-Nahdhah wa ususiha, Nahdhah wa ususuha wal ab'adi maqasidiha. Itu judul dari Habib Umar langsung. Judul langsung dari Habib Umar sendiri. An-Nahdhah. Jadi kebangkitan dan asas-asas bagaimana kebangkitan itu muncul dan bagaimana esensi yang begitu dalam maksud tujuan daripada kebangkitan itu. Dan itulah pribadinya Ki Hashim. Dan itulah yang kemarin hasil diskusi dengan Gus Kikin, dengan Habib, kemudian juga tulisan Gus Kikin yang merangkum dari kitab-kitabnya. Jadi Gus Kikin bukan dari cerita orang. Apa yang diceritakan Habib Umar, yang disampaikan Gus Kikin itu dari kitabnya Ki Hashim Asy'ari. Karena setiap beliau nulis itu di situ ada tarikh intahal kitab, betul kitab, umpamanya pada waktu subuh tanggal sekian gitu. Dan itu adalah sebagai jawaban realitas masyarakat pada saat itu. Ki Hashim menulis ada masalah apa pada masalah itu, beliau terus. Kemudian di akhirnya ditulis. Itu dikumpulkan sama Gus Kikin, itu ternyata sebuah perjalanan perjuangan, sistematik perjuangan itulah. Sebelum itu belum terkumpulkan belum. Yang antum tulis itu. Belum, Mbak. Ki Hashim itu menuliskan kitab itu ada konteksnya. Jadi beliau itu lebih ke pergerakan, kemudian ada satu momentum penting, konteks itu kemudian beliau nulis. Nah, nanti kapan lagi ada momentum baru lagi, nah beliau nulis lagi. Nah itu kalau kita baca itu saja tanpa mengaitkan dengan konteksnya, ya mungkin maknanya itu aja. Tapi kalau begitu diurut itu sesuai dengan jadi asbabul wurudnya. Setelah Ki Hashim Asy'ari generasi kedua, ketiga, antum ini generasi keberapa Ki? Saya keempat. Keempat itu belum ada yang merangkum itu. Belum. Masya Allah, antum pelopornya ini. Ya kebetulan. Alhamdulillah. Ansana sunnatan hasanatan. Amin. Jazakumullah khair. Amin. Jadi itulah akhirnya Habib Hasan kita terus pilih itu disetujui sama Habib Umar. Anggota Tebu Ireng terus dapat judul itu, alhamdulillah. Dan berkahnya pertama Tebu Ireng nih kan. Akhirnya dapatlah Gresik karena ada waktu, dapatlah Al Akbar itu. Itu jadi itu adalah wajibnya di sini, di sana adalah berkah. Al-Wafa bi'adillah, terima kasih. Berkatnya acara ini Al-Wafa punya acara, dapat acara di Gresik. Dan Masjid Agung Surabaya juga punya acara Darus Fajar. Walaupun harus mematahkan 3 pintu. Alhamdulillah. Terima kasih Habib Saleh, Kiai. Mungkin kalimat terakhir dari Kiai untuk Habib Umar, Kiai. Siapa beliau menurut antum ini, gimana beliau yang bisa kita ikutin, yang bisa kita ambil panutan dari beliau? Ya, dari nasihat-nasihat beliau itulah sebetulnya kita semuanya itu memang kita mendengar apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan rujukan bagi kita semua ya. Jadi ya beliau itu harapan untuk saat ini, harapan yang utama di dunia itu Habib Umar ini. Untuk saat ini harapan yang utama di dunia itu Habib Umar ini. Ya mudah-mudahan beliau diberikan anugerah kesehatan dan masih ada waktu-waktu longgar atau waktu-waktu kapanpun yang kemudian sampailah ke Indonesia juga ini.
ke Tebu Ireng lagi. Tebu Ireng lagi, amin. Iya, enggak silakan nanti kita bikin sekali lagi atau berapa kali monggo. Tapi itu harapan-harapan itu bahwa ya kebersamaan ini nampaknya memang ada magnet-magnet yang datang dari Habib Umar itu sangat luar biasa. Dan itu di Tebu Ireng sendiri, kalau kami sendiri mungkin menyuarakannya juga tidak seperti Habib Umar yang begitu mendalam, itu akhirnya sangat membekas bagi para yang hadir di dalam multaqo kemarin itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan satu semangat untuk ada pertanyaan dari beberapa tokoh. Sosok Habib Umar ini diterima di kalangan ulama, diterima di kalangan masyarakat, diterima di kalangan pejabat, artis, pengusaha, bahkan Bapak Kapolda sendiri dari kedatangan beliau sampai mengikuti satu iring-iringan di Tebu Ireng, sampai ingin digandeng terus. Saya sempat meminta kepada beliau dan antum waktu itu untuk jalan duluan supaya nggak diseli-seli orang. Tapi kelihatannya Bapak Kapolda enggak, Beb, saya mau gandeng Habib Umar sendiri. Sosok beliau yang diterima semua kalangan ini, menurut antum gimana ya? Ya memang itu dibutuhkan karena apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Kok bisa gitu diterima semua kalangan itu? Iya, bisa? Belum pernah saya mendengar Habib Umar itu mencela atau merendahkan satu pihak. Yang disampaikan kebenaran-kebenaran, sehingga bagi kita itulah yang kita harus jalani, itulah yang kita butuhkan sebagai petunjuk kita ke depan itu harus apa. Jadi ya itu yang dibutuhkan supaya kita bisa memperkuat persatuan, membangun ukhuwah ini ke depan lagi. Sebagaimana yang saya baca dari apa yang ditinggalkan oleh Ki Hasyim Asy'ari itu, beliau itu menyatukan semua komponen organisasi Islam apapun, semua disatukan di tahun 1937 di dalam Federasi Majelis Islam A'la Indonesia. Kalau kita melihat itu, kemudian NU bergabung 1 tahun berikutnya, itu pada saat itu Indonesia itu semua umat Islam itu bergabung di satu wadah. Itu Indonesia menyatu. Nah, ini belum pernah sampai sekarang ini terjadi, dan kita mengharapkan itu bisa terjadi lagi di sini. Dan itu magnet-magnet itu salah satunya juga datang dari Habib Umar. Maka kita sedang menunggu ini bagaimana ini proses untuk bisa menyatu. Kita tidak memikirkan perbedaan-perbedaan, tetapi kita semangat kebersamaan ini yang kita bangun. Jazakumullah khair. Dengan kalimat terakhir dari Habib Saleh. Ya. Jadi apa yang disampaikan Habib Umar, terutama yang kemarin di Tebu Ireng, itu merupakan manhaj, ya, pedoman bagi terutama para alim ulama, para ustadz dan para tokoh-tokoh agama Islam yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Bagaimana seyogianya orang itu berjuang di dalam li'ila'i kalimatillah, begitu rapi, begitu santun, begitu mendalam, begitu ikhlas, bisa diterima oleh masyarakat, tapi tidak membuat sebuah gejolak gitu. Merintis perjuangan dengan dakwah, merintis perjuangan dengan tarbiyah, merintis perjuangan dengan ta'lim di tengah-tengah masyarakat, kemudian mengumpulkan dari berbagai pihak dengan penuh santun dan penuh menghargai, ya, berbagai macam organisasi yang berbeda itu. Itulah sosok Ki Hasyim dan itulah sosok Habib Umar yang kita lihat sama. Memang manhaj samawi itu ya begitulah. Kalau kita kembali kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mungkin kalau bisa Al-Fajr simpulkan dari pertemuan Habib Saleh dan Ki Haji Gus Ikin, bahwa sangat tepat sekali multaqo itu ditempatkan di Tebu Ireng. Dalam keadaan umat dan suasana yang semacam ini,
pikiran dan manhaj Kiai Hasyim Asy'ari dihidupkan, dikembangkan dan dihidupkan kembali oleh Habib Umar, yang dimana kita ketahui bersama diterima semua kalangan. Alhamdulillah, seperti kata Gus King tadi, beliau menasihati dengan lembut dan penuh dengan kebenaran dan tidak mencaci dan menyalahkan. Alhamdulillah. Kami atas nama Majlis Muassalah Jawa Timur, ini Kiai Haji Imam, ada Habib Ubaidillah Habsyi, dan ada Gus Dola Langitan yang tadinya mau hadir mungkin kejebak macet atau mengucapkan terima kasih kepada pengurus pusat Habib Saleh yang menempatkan multaqah ulama. Kita berterima kasih dan mohon maaf Kiai atas nama pengurus Majelis Muassalah Jawa Timur kalau ada kekurangan, dan pasti ada kekurangan, kesalahan, tapi kita ingin betul-betul ikut mensukseskan acara ini. Kita sering komunikasi dengan Kiai Luqman ini, kadang-kadang ya alhamdulillah luar biasa beliau. Terima kasih banyak. Dan ini kami tim TV Al-Wafa Tarim, salah satu TV yang dinisbahkan kepada Sayyidi Habib Umar. Di samping ada Nabawi TV, ada Al-Wafa, ada Muassalah TV. Ini kali ini TV Al-Wafa Tarim. Terima kasih banyak, dan pemirsa TV Al-Wafa Tarim, inilah kunjungan kita setelah multaqah ulama internasional di Tebu Ireng di tempat almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan ini bisa menggugah ulama kita, bisa menggugah para dai kita, para asatidz kita, bahwa Kiai Hasyim Asy'ari sudah memiliki manhaj dalam berdakwah, dalam bernasional, dalam bermasyarakat. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kiai Habib Saleh, Kiai Haji Luqman, dan para keluarga besar Tebu Ireng. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.